Salam, saudaraku dimanapun Anda berada. Bagaimana keadaan saudara-saudara? Semoga senantiasa diberi kesehatan oleh Tuhan. Amin. Sebelum ibadah kita mulai, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, serta berkat-Mu yang Kau limpahkan, Kau curahkan pada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini biarlah kami datang ke hadirat-Mu untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Pimpin ibadah ini Tuhan dari awal hingga selesainya Tuhan. Biarlah Kau bertata di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sudah siap memuji Tuhan? Mari kita bersukacita karena Roh Allah turun di dalam tubuh kita. Amin. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari seperti daun menari. Haleluya, amin. Kita bersukacita karena Roh saat ini datang di dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita membuka hati untuk firman Tuhan. Karena saat ini Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh kekuatan dan kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian. Roh-Mu yang hidup memenuhi setiap kami Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tak
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, yang kami sembah dan kami muliakan, kami mengucap syukur Tuhan dan terima kasih akan berkat-Mu, penyertaan-Mu saat ini Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Semoga firman-Mu menjadi pedoman hidup dan kekuatan bagi kami Tuhan, baik rohani maupun jasmani kami Tuhan. Bimbing kami Tuhan dalam perkataan dan perbuatan kami, serta pakai kami Tuhan sebagai alat-Mu untuk dapat menjadi garam dan terang dimanapun kami berada Tuhan. Dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu ini untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, serta Engkau mengurapi bibir dan lidahnya Tuhan, serta Engkau tambahkan hikmat serta marifat daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut akan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang hidup. Haleluya, amin. Firman Tuhan akan dilayani Pendeta Amin Subagdi. Shalom, selamat kita bertemu kembali dalam ibadah online. Sekalipun kita berada di rumah masing-masing, Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan, Tuhan hadir. Jadi Tuhan hadir di rumah saudara, itu sebabnya persiapkan hati supaya firman Tuhan yang akan kita dengar nanti menjadi berkat buat kita. Puji nama Tuhan, suruhku. Ini minggu terakhir dari tema kita tentang doa. Dan pada minggu ini judul firman Tuhan adalah 3 komponen doa. 3 komponen doa ini diajarkan oleh Tuhan untuk meminta, mencari, dan mengetuk. Kenapa 3 hal ini harus dilakukan? Dan kenapa Tuhan tidak hanya mengatakan mintalah dengan sungguh-sungguh, pasti kamu akan mendapatkan. 3 komponen doa ini Tuhan kemukakan, saudaraku, sebab hal yang diminta dan dibutuhkan oleh kita ini adalah sesuatu yang sangat bernilai, yaitu Roh Kudus. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mau baca nas baik yang ke atas maupun di dalam perikop tentang 3 komponen doa di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-7 sampai 11 ini, nah di situ kita dapat melihat bahwa hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan jasmani kita itu bagi Tuhan mengatakan itu tidak terlalu penting.
Yang penting itu adalah hidupmu dan tubuhmu. Karena kehidupan kita ini adalah akan menjadi terang apabila kehidupan ini melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Begitu juga tubuh kita ini, apabila kita serahkan di dalam pimpinan Roh Kudus, maka tubuh kita ini seperti yang kita sudah pelajari pada minggu lalu, itu akan menjadi baiknya Allah. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini hal-hal yang perlu kita camkan, renungkan di dalam kehidupan kita, supaya nanti pada saat kita mempelajari firman Tuhan, kita itu dapat menangkap maksud dari Tuhan. Nah, untuk itu kita akan baca di dalam Matius 7 ayat yang ke-7 saja. Matius pasal 7 ayat yang ke-7, demikianlah bunyi firman Tuhan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang saya sudah katakan tadi, kenapa untuk meminta ini ada 3 hal yang Tuhan suruhkan kepada kita. Saudaraku, kalau kita mau pelajari, ya, meminta di sini itu berarti meminta kepada Bapa. Dan kalau kita meminta kepada orang yang lebih tinggi dari posisi kita, apakah kita itu memaksakan supaya dia itu mengikuti apa yang kita minta? Tentunya dengan, kalau bahasa Jawanya itu dengan memohon, mohon, nenuwun, ya, memohon belas kasihan Tuhan agar apa yang diminta itu akan diberikan oleh Tuhan. Jadi meminta di sini bukan berarti meminta memaksakan kehendak untuk Tuhan memenuhinya, tetapi tidak, kita sadar bahwa kita datang untuk memohon kepada Tuhan yang posisinya lebih tinggi. Dia adalah pencipta, sedangkan kita ini cuma ciptaan. Nah, kita perlu meminta dengan belas kasihan. Yang kedua, mencari. Saudaraku, mencari itu berarti ada usaha untuk menemukan apa yang kita cari. Tidak mungkin kita tuh mencari terus diam aja terus barangnya datang. Itu bukan mencari, saudara. Mencari itu mencari di mana posisi barang yang kita cari itu berada. Nah, itu membutuhkan satu usaha. Yang ketiga, di situ dikatakan ketok. Saudaraku, orang-orang timur, terutama Israel dan kita juga orang-orang timur, itu kalau mau masuk di rumah orang itu nggak main buka pintu saja, ya. Tetapi kita ketuk, baik itu pintu terkunci atau tidak terkunci, kita tetap mengetuk sampai dibukakan. Bukan karena kita mengetuk kemudian tidak dibuka, kemudian kita berusaha untuk membuka sendiri, tidak. Mengetuk berarti memohon supaya pemilik rumah itu membukakan diri, membukakan pintu dan welcome terhadap kita. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita simak dari ketiga penjelasan tadi, jelaslah bahwa doa di dalam 3 hal ini, meminta, mencari, dan mengetuk, itu adalah satu ungkapan
kesungguhan hati kita, kerinduan hati kita untuk mendapatkannya. Nah, kita sudah tahu saudaraku bahwa perikop di atas bahkan di pasal 6 menjelaskan bahwa jangan kita khawatir dengan kebutuhan-kebutuhan jasmani kita. Itu semuanya tidak terlalu penting. Yang penting itu kehidupan kita dan tubuh kita. Saya sudah jelaskan kehidupan kita itu, saudaraku, kalau dipimpin oleh Roh Kudus akan memancarkan sinar untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kalau kehidupan kita, tubuh kita serahkan di dalam kehendak Tuhan, Roh Kudus menjadi persembahan yang kudus dan berkenan kepada Bapa, maka kehidupan kita ini merupakan ibadah yang sejati yang memungkinkan Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, kalau kita lebih jauh lagi melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan tentang kebutuhan jasmani itu, sampai Tuhan di dalam Matius 6 ayat yang ke-33 di situ berkata begini, carilah dahulu kerajaan Allah dengan segala kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan ini menggiring kita. Bahkan di surat yang paralel yaitu Lukas 11, di situ jelas-jelas menjelaskan bahwa yang dibutuhkan itu adalah Roh Kudus. Jadi kebutuhan hakiki di dalam kehidupan kita itu bukan makan, minum, pakai, papan, bukan saudaraku. Kebutuhan hakiki di dalam kehidupan manusia itu adalah Roh Kudus yang memungkinkan kita dapat mencari kerajaan Allah dengan segala kebenaran. Tanpa Roh Kudus, saudaraku, kita tidak mungkin, saudaraku, dapat mencari kerajaan Allah. Pada pelajaran awal dari bulan Mei, di situ kita sudah belajar tentang Tuhan mengajar kita, yaitu doa yang benar, doa yang tidak benar. Doa yang benar itu menempatkan Tuhan itu sebagai apa? Tuhan, Bapa yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadi saudaraku, untuk mengalami doa-doa seperti ini saudaraku, tanpa Roh Kudus tidak mungkin. Paling-paling kita hanya dapat menghafal nas ini, tetapi tanpa pengalaman dengan Tuhan sendiri yang kita panggil sebagai Bapa. Nah, itu sebabnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita meminta Roh Kudus supaya betul-betul di dalam doa-doa kita, dalam hubungan kita dengan Tuhan betul-betul terjalin, di mana Dia sebagai Raja kita dan kita tempatkan kehendaknya itu yang berlaku di surga juga berlaku di bumi, dan kita akan menaatinya. Itu permintaan doa, dan hal itu tidak mungkin kita lakukan tanpa Roh Kudus. Nah, itu sebabnya saudaraku, kita dapat melihat Tuhan Yesus pada saat berdoa di dalam Lukas 16, kalau saya tidak salah, semalam-malaman Tuhan berdoa untuk meminta murid menyertai dia. Dia minta kepada Bapa. Dia berikan 12 murid. Apa yang terjadi? Saudara, murid-murid ini bukan membackup pelayanan Tuhan, tetapi menjadi beban bagi Tuhan. Sampai Roh Kudus turun atas mereka, baru kehidupan mereka itu bersinar seperti mutiara.
Nah itu sebabnya saudaraku kita perlu renungkan bahwa tanpa Roh Kudus gereja Tuhan ini tidak akan menjadi terang bagi dunia yang di dalam gelap. Kita perlu, jangan kita berpikir, oh iya nanti minggu ini tepat waktunya. Tidak saudaraku, Roh Kudus sudah dikirim pada zaman rasul-rasul dan itu berlaku terus, tidak ditentukan waktunya. Kita hanya memperingati hari ini. Gereja lahir, kita memperingati. Tetapi Roh Kudus sudah dikirim kapan saja saudara meminta, saudara mencari, saudara mengetuk. Roh Kudus akan diberikan di dalam kehidupan saudara. Supaya hidup kita ini dapat menjadi berkat buat orang lain. Saudara tahu apa yang terjadi seperti yang sudah saya katakan. Murid-murid Tuhan Yesus 12 orang. Bukan hanya Yudas saja pengkhianat, semuanya pengkhianat. Saya katakan semuanya pengkhianat. Dari mana? Pada saat Tuhan Yesus ditangkap, Petrus masih berpikir, wah Tuhan ini pasti membela. Itu sebabnya dia keluarkan pedangnya, dia potong telinga Mastus. Dia berpikir gitu. Padahal Tuhan taruh, sarungkan pedangmu itu. Dan Tuhan menyerah. Apa yang Alkitab katakan? Semburat kabeh, kabur semua, lari semua, jadi pecundang semuanya, jadi loser semuanya. Tetapi apa yang terjadi suku? 2000 tahun yang lalu, 2000 tahun lebih yang lalu, di mana hari Pentakosta Roh Kudus dicurahkan bagi mereka. Setelah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka menjadi murid-murid Tuhan yang militan. Nah begitu juga dengan kita. Kalau mereka dipakai luar biasa, sampai rela menjadi martir-martir, kita juga di akhir zaman ini, sepanjang kita mau mencari, mau meminta, mencari dan mengetuk, dengan kesungguhan hati kita, mau meminta Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita. Memang saudaraku, pada saat Roh Kudus memimpin hidup kita, itu nggak enak. Banyak hal-hal yang dia lakukan bertentangan dengan keinginan daging. Itu sebabnya Rasul Paulus dalam Galatia 5 mengatakan, keinginan roh bertentangan dengan daging. Tetapi jangan takut suruh. Justru Tuhan berkata, untuk hidup. Roh Kudus ini menghidupkan kita. Roh Kudus ini membawa kita di dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus ini memimpin kita di dalam keselamatan kekal. Itu sebabnya pada minggu yang lalu, suruhku, pada minggu yang lalu saya sudah jelaskan bahwa Roh Kudus itu hal yang sangat penting, sebab Roh Kudus itu akan menjadi titik sentral untuk kita dapat percaya kepada Tuhan. Keselamatan itu harus percaya kepada Tuhan. Nah, untuk percaya itu melalui Roh Kudus. Kita sudah membaca di dalam 1 Korintus 12 ayat 3 di situ bahwa tidak mungkin orang akan mengatakan Yesus itu adalah Tuhan tanpa Roh Kudus. Dan kalau ada Roh Kudus dalam hidupnya, tidak mungkin dia akan menghujat Tuhan Yesus. Jadi jelas sekali saudaraku, Roh Kudus ini adalah alat, adalah pribadi saudaraku, yang sangat penting, yang dibutuhkan oleh kehidupan manusia, yang memungkinkan kita itu dapat percaya kepada Tuhan dan memimpin kita di dalam seluruh kebenaran. Nah, dapat kita melihat saudaraku,
memang untuk mencari kerajaan Allah dengan segala kebenarannya. Seringkali ayat ini kita anggap enteng. Oh ya, cari kerajaan Allah. Rajin ke gereja itu sudah cari kerajaan Allah. Siapa bilang? Melayani Tuhan, khotbah itu sudah cari kerajaan Allah. Siapa yang bilang? Mencari kerajaan Allah seperti yang saya sudah katakan, menempatkan Tuhan sebagai Raja dan kehendak-kehendaknya baik di sorga berlaku juga di bumi di mana kita tinggal. Bisa? Angel. Tetapi dapat kita lakukan kalau Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Kalau Roh Kudus memimpin kehidupan kita, hal yang mustahil dilakukan manusia. Tidak ada barang mustahil kalau Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya saudaraku, saya mau jelaskan dampak dari orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Satu, mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Saudara Joko tolong bacakan di ayat yang ke-12. Matius 7 ayat yang ke-12. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Isi seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi. Coba, luar biasa saudaraku. Ini ya, apa yang ingin kita harapkan orang berbuat kepada kita. Tidak ada orang berharap, Jok, tempelingan aku. Enggak ada. Pasti kita berharap orang berbuat baik kepada kita. Nah, Alkitab berkata, berbuat baiklah dulu kepada orang. Yang kamu harapkan baik terjadi dalam hidupmu, jadi lakukan dulu kepada orang lain. Ini sesuatu hal yang sulit, saudaraku, tetapi tidak tertutup kemungkinan dapat dilakukan oleh orang yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi kita ini tinggal melihat, saya ini sudah penuh Roh Kudus atau tidak. Hal-hal yang seringkali kita harapkan orang, kita lebih dahulu melakukan kepada orang. Itu tanda-tanda bahwa kita ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Apalagi dalam melakukan itu, kita tidak mengharapkan timbal balik, ya, ada feedback. Tidak, kita lakukan itu sesuai dengan harapan kita untuk orang lain berbuat. Kita lakukan dulu. Masalah dia tidak lakukan dulu. Itu dampak dari kehidupan orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang kedua, memilih berjalan di jalan yang sempit, yang menyakitkan. Tolong di ayat 13 sampai 14. Matius 7 ayat yang ke-13 dan ke-14. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Amin. Saudaraku, kenapa kita ini seringkali lebih memilih jalan yang lebar? Karena jujur, dari situ kita dapat melihat kadar kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita suruhku meminta, mencari, mengetuk
Alkitab berkata Roh Kudus itu dimateraikan, seal. Kalau dimaterai mau dicopot, suruhku sobek, ya. Jadi Allah itu tidak pernah mencomot, copot, pasang, copot, pasang, tidak. Allah kita itu adalah Allah yang bijak, yang maha tahu. Dia akan materaikan sekali. Bisa kita, karena masih di dalam daging, bisa jatuh tetapi tidak fatal, tidak sampai tergeletak. Bisa. Tetapi pada saat kita berbuat salah, sama seperti Raja Daud. Berapa kali dia berbuat salah? Berapa kali dia ditegur? No comment. Dia lebih baik berkata, aku mau bertobat. Kita sudah pelajari juga di dalam gereja kita, Mazmur 51, doa penyesalan dari Raja Daud. Jadi suruhku yang dikasih oleh Tuhan, kita dapat melihat nih, orang memilih jalan yang sempit. Wah, lebarlah jalan yang membawa kebinasaan. Ini kata firman Tuhan. Tetapi coba sekarang kita pikirkan, lebih banyak orang yang ke situ. Sebab apa? Tidak yakin ada sorga. Tidak yakin dengan Roh Kudus. Tidak yakin dengan kehidupan yang akan datang yang bersifat kekekalan. Nah, itu sebabnya suruhku yang dikasih oleh Tuhan, kita kalau dipenuhi Roh Kudus betul-betul yakin akan penguasa tunggal yang menciptakan kita ini. Sehingga kita betul-betul respect, hormat kepada Dia. Yang ketiga, dapat membedakan antara ajaran sesat dan ajaran yang benar. Nah, ini saudara nanti PR untuk dibaca di rumah ya. Setelah kebaktian online ini, saudara baca-baca ayat-ayat yang saya sudah sebutkan. Ini PR untuk saudara renungkan. Akhir zaman ini banyak sekali ajaran-ajaran yang menyesatkan. Tidak tertutup kemungkinan di gereja kita juga masuk surga. Tetapi kalau kita penuh dengan Roh Kudus, hal itu tidak mungkin terjadi. Saya tidak sengaja buka-buka YouTube, tahu-tahu saya melihat rapture. Nanti saudara buka sendiri, saya tidak usah sebut namanya. Saya melihat orang ini menjelaskan, ya, ini betul masih menjadi perdebatan. Apakah kedatangan Tuhan di awan-awan itu masa sebelum terjadinya kesukaran, atau pertengahan kesukaran, atau setelah kesukaran? Dan orang yang punya pandangan setelah kesukaran, waduh, di situ saudaraku tidak ada bedanya kita dengan orang dunia ya. Diperlakukan luar biasa, dan dia menafsirkan akan dipercepat. Dipercepat itu yang mana? Kan 7 tahun masa kesulitan itu. Masa kesulitan pertama itu Antikris memang berkuasa memperbaiki sistem perekonomian, sistem sosial, sistem kesehatan, diperbaiki. Tetapi kamu harus mengabdi kepada Dia. Tidak ada agama kecuali Dia sebagai Tuhan. Nah, kita yang punya iman kan merasa keberatan. Nah, orang ini mengatakan masa kesulitan itu gereja juga mengalami 7 tahun masa sulit
di mana orang dikejar yang ini, yang tidak ada tandanya itu akan dibunuh, digoreng. Kalau saya mengatakan begitu, kalau penafsirannya begitu, saudaraku, ya lebih baik sekarang aja. Saya enak-enakan, toh nanti saya juga diselamatkan karena perbuatan saya kan, karena iman saya kan. Iya. Kalau memang Roh Kudus berserta dengan kita sekalipun di ini, ya, adakah Tuhan membiarkan umatnya diperlakukan gitu? Bukankah penderitaan itu Tuhan sudah tanggungkan? Penderitaan dalam arti Allah sendiri membiarkan kita itu dicobai lebih dari kekuatan kita. Mungkinkah itu? Nah, di sini dapat kita melihat, saudaraku. Dan dia mengatakan kedatangan Tuhan itu, yaitu dia datang di awan, terus naik orang, turun lagi. Koyok yoyo, raan. Ya toh, unggah mudun maneh. Ini tidak, saudaraku, dia masa kesulitan itu datang mungkin di pertengahan. Saya sependapat itu. Di pertengahan masa-masa sulit ini, pertengahan masa sulit sekali Tuhan angkat gerejanya untuk dipersiapkan datang pada akhir masa kesulitan itu. Bukan kita, bagi orang antikris itu kesenangan, dia menjadi raja di situ. Nah, itu Tuhan turun dengan para pasukan kudus, orang-orang kudus, berperang dalam perang Harmagedon. Itu. Jadi kita naik untuk dipersiapkan. Nah, kita melihat banyak sekali sekarang ajaran-ajaran yang aneh-aneh masuk di dalam gereja. Kalau saya sudah berbicara tentang itu, ada jemaat yang mencibir, tapi saya biarkan saja. Saudaraku, kalau kita penuh dengan Roh Kudus, kita akan tahu, saudaraku. Kita akan tahu ajaran ini sesat atau tidak. Ya, kita melihat sekarang apa yang terjadi. Pendeta-pendeta saling tuding. Ya memang, kita ini kalangan, maaf, saya orang Pentakosta, tapi saya juga tidak terlalu Presbyterian, terlalu reform, tidak. Saya berpegang kepada firman Tuhan. Buku-buku reform, buku-buku karismatik saya pelajari, saya bandingkan dengan firman Tuhan. Nah, saya minta kita semua begitu, saudaraku. Coba saudara melihat kalau saya mulai buka, mau bawa firman Tuhan, ini dari berbagai terjemahan, komentar-komentar, baik itu Matthew Henry, ya, terus komentar-komentar yang lain. Saya ada 3 buku komentar itu. Saya pelajari. Nah, ini loh, kamu kan belajar juga. Iya, belajar tetap ini sebagai rujukan utama. Itu referensi. Komentar-komentar orang referensi. Tetapi ini rujukan utama. Firman ini, Bible explain the Bible. Alkitab menjelaskan Alkitab. Jadi kalau kita buka-buka, saudaraku, ya, kadang-kadang saya khotbah terus saya baca, loh, iya ya, saya kurang pengetahuan sih. Coba waktu khotbah itu saya masukkan ini, kan lebih lengkap. Betul, saudaraku. Tapi di sini kita dapat melihat Tuhan terus berusaha terus untuk memperluas wawasan kita, sehingga kita tidak gampang diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan. Ya, akhir-akhir ini saya melihat banyak sekali ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan.
Kalau betul kita berpegang kepada firman Tuhan, saudaraku, Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Alkitab berkata, Roh Kudus ini akan mengingatkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Roh Kudus akan mengingatkan segala kitab para nabi. Ya, jadi minta Roh Kudus. Minta, cari, ketok. Pasti Tuhan yang sudah berkata, aku akan pergi. Dan setelah aku pergi menyediakan tempat, aku akan kembali. Aku akan pergi, enggak usah gelisah hatimu, sebab aku akan kembali lagi. Dan selama aku pergi, aku akan mengirimkan penolong, penghibur untuk gerejanya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya kita perlu, saudaraku, akhir zaman ini betul-betul memenuhi kehidupan kita dengan Roh Kudus. Sakit, ya, bagi daging, tetapi jangan takut. Tuhan akan ada di sisi kita. Kemudian yang keempat, saudaraku, kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita akan memilih menjadi orang yang bijak, yang menjadi pelaku-pelaku firman. Nah, ini juga berat, saudara. Siapa yang bisa jadi pelaku-pelaku firman? Tuhan berkata, kalau ditempeleng pipi yang kiri, berikan yang kanan. Bisa enggak? Dituntut untuk berjalan, taruhlah 1 kilo. Ya kan, tak lakoni 2 kilo pun oke. Pokoknya untuk menyenangkan hati orang. Bisa enggak kita melakukan ini? Tetapi karena Roh Kudus di dalam hidup kita, kita menjadi orang yang bijak. Yang katanya firman Tuhan membangun rumah di atas batu. Sehingga kalipun badai, air bah datang, rumah itu tidak roboh. Karena dibangun di atas batu. Pada saat kita mengambil keputusan untuk menjadi pelaku-pelaku firman, iman kita itu menjadi iman yang kokoh, seperti yang sudah kita pelajari di dalam surat Efesus. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya mau tekankan bahwa orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu satu adalah orang yang mengorbankan kepentingan dirinya untuk kepentingan orang lain. Kedua, memilih berjalan di jalan yang sempit. Sekalipun sakit. Ketiga, dapat membedakan ajaran-ajaran di akhir zaman yang banyak sekali menyesatkan. Kemudian yang keempat, memilih untuk menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga dikatakan sebagai orang yang bijak. Terakhir dari firman Tuhan sebagai penutup, saya mau tekankan saudara-saudara, supaya ajaran Tuhan tentang berdoa ini kita camkan benar-benar. Kita berdoa bukan hanya meminta hal-hal yang menjadi kebutuhan untuk kebutuhan yang fana. Tetapi mari kita belajar untuk meminta dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk memberikan kita hal yang sangat penting yang dibutuhkan oleh kehidupan kita, jiwa kita, roh kita, yaitu Roh Kudus yang akan memimpin kita di dalam seluruh kebenaran. Yang kedua, Roh Kudus yang di dalam kita
inilah yang mengerjakan keselamatan dalam hidup kita. Itu sebabnya saudaraku, untuk saudara ingin selamat, kepingin selamat, mau diselamatkan Tuhan, tempatkan Roh Kudus dalam hidupmu. Pasti jalan hidupmu selaras dengan kehendak Allah. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, kami telah mendengar firman-Mu. Ternyata yang Tuhan ingin supaya kami meminta, mencari dan mengetuk, itu adalah pemberian yang mulia dalam hidup kita. Dan ini merupakan kebutuhan yang sangat hakiki di dalam kehidupan kami. Tuhan berharap untuk kami sungguh-sungguh meminta Roh Kudus di dalam hidup kami. Supaya Roh Kudus itu dapat membuatkan hidup kami ini berarti. Bukan hanya bagi kami, tetapi buat orang lain, bagi kemuliaan nama Tuhan. Roh Kudus, kami banyak melakukan hal yang salah, tetapi justru Engkau tinggal di dalam hidup kami, bukan karena kami telah membersihkan hidup kami, tetapi justru Engkau tinggal dan Tuhanlah yang membersihkan segala kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan kami. Roh Kudus yang mengangkat. Engkau tinggal di dalam hidup kami bukan karena kami sudah layak, tetapi karena Engkau mau membersihkan kehidupan kami. Kami hanya membuka hati kami, meminta dengan sungguh-sungguh, mencari dengan sungguh-sungguh, mengetuk pintu supaya Roh Kudus berkenan tinggal dan membersihkan hidup kami, supaya hidup kami kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan. Biarlah setelah mengerti akan peran-Mu yang sangat vital di dalam kehidupan kami senantiasa mencari, kami senantiasa meminta dan mengetuk pintu Tuhan, supaya Tuhan Roh Kudus berkenan tinggal di dalam kehidupan kami. Kasihani kami Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengarkan ini mendorong kami untuk terus bersungguh-sungguh mencari, meminta dan mengetuk pintu, supaya Roh Kudus betul-betul dianugerahkan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, hamba telah berhenti berkata-kata dengan segala kekurangan, tetapi hamba yakin Roh Kudus, Guru yang agung, akan menjelaskan lebih jauh, bahkan memateraikan firman Tuhan di dalam kehidupan kami semuanya, supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa. Saatnya hamba berdoa untuk bangsa dan negara. Hamba berdoa kepada pemimpin bangsa kami, Presiden Jokowi dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin. Begitu juga dengan anggota-anggota kabinet, para anggota eksekutif di daerah. Begitu juga para anggota legislatif dan anggota yudikatif. Ketiga lembaga tinggi negara ini bekerja bersama-sama, bersinergi untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Hamba berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan yang melakukan pelayanan yang sama. Tuhan urapi mereka juga supaya
apa yang disampaikan oleh hamba-Mu menjadi berkat dan pedoman hidup bagi para jemaat yang Tuhan percayakan kepada mereka. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepada Bapa dalam sorga, dan kiranya rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dalam persekutuannya dengan Roh Kudus akan memberkati kita semua yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, bahkan para pendengar yang berkenan untuk mendengarkan pelayanan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba mohon ini semuanya. Bersama kita mengatakan amin. Selamat